Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matriks ya. Dan ini nanti merupakan salah satu bahasan yang termasuk relatif penting begitu untuk kita sebagai orang teknik untuk menguasainya. Nah nanti di akhir bab ini adalah setelah kita mempelajari matriks itu apa dan seterusnya, nanti kita akan menerapkannya pada penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, kita awali dari apa definisi gitu ya. Matriks itu apa dan sebagainya. Jadi matriks adalah susunan bilangan atau fungsi yang diletakkan atas baris dan kolom serta diapit oleh dua kurung. Bisa kurung biasa maupun kurung siku. Ya. Nah, bilangan atau fungsi yang ada di dalam kurung itu tadi, itu disebut sebagai entry atau elemen dari matriksnya. Lalu untuk notasinya dilambangkan dengan huruf besar, sedangkan entry-nya itu dilambangkan dengan huruf kecil. Di sini ada matriks, misalkan A, ya. Ini ada matriks A dengan entry-nya atau elemennya adalah AIJ, di mana indeks I itu menunjukkan apa namanya, baris, kemudian J itu menunjukkan indeks kolom. Gitu. Jadi kalau ditulis ya, matriks A ini terdiri dari A11, ya, A12 dan seterusnya sampai A1N pada baris pertama, kemudian A21, A22 dan seterusnya sampai A2 ke N. Kemudian ini ke bawah sampai AM1, AM2 dan seterusnya sampai AMN ya. Nah, yang ini namanya baris ya. Jadi ini baris pertama, baris kedua, dan seterusnya sampai baris ke M gitu ya. Kemudian yang ini vertikal itu kolom. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua, dan seterusnya sampai kolom ke N. Jadi itu matriks ya, susunan bilangan atau fungsi ya. Jadi A11 ya, elemennya nanti bisa berupa angka atau bilangan, bisa juga berupa fungsi gitu. Nah, kemudian ada istilah ordo, yaitu menunjukkan banyaknya baris dan banyaknya kolom pada suatu matriks. Matriks A yang mempunyai M baris dan M kolom disebut matriks berordo M kali M. Jadi misalkan ini ada matriks A dengan entry-nya 1, 2, 3, min 11, pi, 2i gitu. Lalu ada matriks B dengan entry-nya seperti ini. Nah, matriks A itu ada dua baris ya, ada dua baris dan ada 3 kolom, maka disebut dia berordo 2 kali 3. Jadi penyebutan ordo itu baris dulu baru kolom ya, baris kali kolom, 2 kali 3 artinya 2 baris 3 kolom. Kalau matriks B ini adalah matriks 3 kali 3 ya. Ada 3 baris di sini dan ada 3 kolom. Itu namanya ordo ya. Nah, berkaitan dengan ordo matriks ya. Ini ada satu konsep, yaitu bahwa dua matriks, misalkan saja A dan B, itu disebut sama jika entry-entry-nya sama. Jadi AIJ sama dengan BIJ. Entry A sama dengan entry B untuk semua I dan J, untuk semua indeks baris maupun kolomnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke jenis matriks.
Yang pertama ada matriks bujur sangkar atau matriks persegi, ya, yaitu matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Nah, jadi di urdonya kalau misalkan ini contoh di sini adalah urdonya 3x3. Nah, itu banyaknya baris sama dengan kolom disebut matriks persegi atau di bujur sangkar. Nah, ada bagian istimewa dari matriks persegi yaitu disebut sebagai diagonal utama, yaitu di sini dari A11 ya, ke A33. Jadi dari pojok kiri atas ke kanan bawah itu namanya diagonal utama. Ya, bukan yang dari kanan atas ke kiri bawah. Ya. Lalu untuk matrik persegi kadang-kadang disebut A3 misalkan di sini ya. Jadi menyebut ini saja karena A3x3. Kalau ada matriks A3 itu maksudnya urdonya 3x3. Kalau 4 berarti ya 4x4 gitu. Lalu ada matriks segitiga atas, ya, yaitu matriks bujur sangkar yang entry di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi tadi sini ada ini diagonal utamanya, ya kan? Nah, entry di bawah diagonal utamanya 0 semua itu namanya matriks segitiga atas. Demikian juga ini diagonal utamanya di sini. Kita lihat semua entry-nya di bawah itu 0, maka itu matriks segitiga atas. Nah, kemudian untuk ada juga namanya matriks segitiga bawah. Jadi kebalikan dari segitiga atas. Jadi semua entry di atas diagonal utama itu 0. Ini juga begitu. Ini 0 semua di selain di atas diagonal utama. Nah, lalu ada matriks diagonal. Ya. Matriks diagonal itu matriks bujur sangkar yang semua entry di luar dua diagonal utamanya 0. Di sini diagonal utamanya 077. Nah, selain itu 0 semua. Demikian juga yang ini. Nah, ini. Ya, ini yang ada nilai tidak nolnya itu hanya di diagonal utama. Selain itu bernilai 0. Itu disebut sebagai matriks diagonal. Lalu ada matriks satuan. Ya. Matriks satuan ini matriks diagonal juga, ya, di mana pada diagonal utamanya bernilai 1. Selainnya 0. Nah, kemudian untuk menunjukkan ordonya, kalau I2 berarti dia ordo 2x2. Jadi 1001. Untuk ordo 3, I3 100 010 001. Dan seterusnya untuk I4, I5 dan sampai IN gitu ya. Nah, matriks satuan ini merupakan identitas di dalam perkalian matriks. Lalu ada matriks skalar. Ya. Matriks skalar ini yaitu matriks diagonal yang semua entry pada diagonal utama bernilai sama, asalkan tidak 0. Nah, jadi kalau matriks diagonal tadi diagonal utamanya ada isinya, walaupun tidak sama. Nah, kemudian kalau matriks skalar itu yang tidak 0 itu di diagonal utamanya dan bernilai sama. Lalu ada lagi matriks 0, yaitu matriks yang semua entry-nya 0. Dilambangkan dengan O. Ya. Nah, kalau dirasa penting untuk menuliskan urdunya, ditulis saja. Jadi misalkan O35 itu menyatakan matriks 0 dengan urdu 3 kali 5. Ya, misalkan ya. Ini O23, jadi 0 semua dengan urdu 2 kali 3. Lalu ada invest namanya matriks invest, yaitu matriks bujur sangkar A.
Di invest itu hanya dipunyai matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar A disebut mempunyai invest jika terdapat matriks B sehingga memenuhi BA sama dengan AB sama dengan I. Nah, invest matriks itu disebut dengan dilambangkan dengan oleh, kalau invest matriks A itu berarti A-1. Gitu. Nah, invest ini akan kita bahas pada bagian lain setelah ini. Tetapi untuk khusus untuk ordo 2x2, maka investnya diberikan oleh persamaan ini, yaitu kalau ada matriks A dengan apa? Dengan entry A, B, C, D, maka A investnya adalah seper AD min BC dikalikan ini. Yang entry ini ditukar, sementara yang ini di mainkan. Gitu. Kita ambil contoh, ya. Dari sini kita ambil contoh. Misalkan matriksnya adalah A dengan entry misalkan 2, 1, 3, 4 gitu. Maka A invest kalau menurut rumus ini ya, yaitu seper A kali D disilang. A kali D ini 2 kali 4 ya. 2 kali 4 dikurangi BC, jadi ini kali sini. Ya. Ulangi 3 kali 1 kalikan. Nah, ini matriksnya. Ini ditukar DA. Jadi ini ditukar 4-nya di sini, 2 di sini. Kemudian yang ini jadi min. Ya, min 1, min 3. Nah, ini akan kita nanti akan kita temukan kenapa bisa begini nanti di bahasan mungkin minggu depan ya. Sementara diterima dulu kalau matriks ordo 2x2 itu investnya seperti ini. Jadi ini tadi A invest adalah seper ini 8 min 3. Nah, itu 4 min 1 min 3 2. Atau lebih sederhananya lagi, itu 1/5. 1/5 kali 4 min 1 min 3 2 gitu. Jadi itu investnya. Sementara itu dulu karena kita belum belajar perkaliannya gitu ya. Lalu lanjut. Nah, sekarang kita ke operasinya. Operasi matriks tadi. Kita mulai dari penjumlahan ya. Nah, misalkan di sini ada dua matriks A dan B. Ya, A-nya adalah AIJ, B-nya BIJ dengan ya elemen-elemennya begitu. Nah, jumlah matriks A dan B dinyatakan oleh C sama dengan A plus B yang memenuhi syarat ini. Di syaratnya apa? Dua matriks bisa dijumlahkan, syaratnya adalah urdu A sama dengan urdu B. Itu harap diingat. Dan aturannya apa? Aturannya matriks hasil penjumlahannya adalah entry-entry-nya itu adalah ya, CIJ sama dengan AIJ plus BIJ. Jadi entry yang seletak dijumlahkan. Jadi yang indeksnya sama. Jadi kalau A11 nanti dijumlahkan dengan B11. A23 ya dijumlahkan dengan B23 gitu. Supaya lebih jelas kita lihat contoh di sini. Ini ada matriks A, lalu ada B, ada C. Nah, perhatikan matriks A urdunya berapa? Halo. Matriks A urdunya apa tadi? 2 kali 3. Sementara B B 2 kali 3, kemudian C 2 kali
2. Nah, kalau kita diminta menghitung A plus B, bisa enggak? Bisa. Bisa, karena ordonya sama. Kalau B dengan C, tidak bisa. Nah, kita cek. Nah, A plus B, kita lihat karena A 2 kali 3, B juga 2 kali 3, berarti ini bisa dijumlahkan. Terus caranya tadi adalah dengan menjumlahkan entry yang seletak. Jadi A11 ini ya, min setengah, nanti dijumlahkan dengan B11, yaitu 3,5. Demikian juga A23, ya, itu dijumlahkan dengan B23. Gitu. Jadi nanti min setengah dengan 3,5. Gitu. Nah, hasilnya ini ya. Terus nanti 2 dengan min 2. 5 dengan min 5 dengan 4. Begitu. Demikian juga baris yang bawahnya mengikuti. Sehingga hasilnya adalah min setengah dengan plus 3,5, 2 plus min 2, min 5 plus 4. Yang bawah 7 plus 3, 43 per 5 plus 1, 10 min 7. 10 plus min 7. Hasilnya ini ya. 3, 0, min 1, 10, 5, 3 per 5, 3. Nah, bagaimana kalau B plus C? Nah, itu kita sebut tidak terdefinisi, karena urdonya tidak sama. Kalau kita perhatikan, kalaupun kita maksa untuk menjumlahkan kan, nanti misalkan di B plus C ya, 3,5 nanti dengan 4. Min 2 dengan min 3. 4. Song, dia tidak punya pasangan, begitu, sehingga tidak bisa dijumlahkan. Nah, ini dalam bahasa matematika disebut sebagai tidak terdefinisi, ya, karena urdunya tidak sama. Itu penjumlahan. Lalu kemudian terkait dengan perkalian, ya, perkalian dengan skalar. Skalar itu apa? Ya. Skalar ya skalar, bukan vektor ya. Skalar itu ya bilangan, itu angka, itu yang hanya punya nilai saja, tidak punya arah dan sebagainya. Nah, perkalian dengan skalar itu syaratnya tidak ada. Jadi semua matriks bisa dikalikan dengan skalar. Dan caranya atau aturannya adalah matriks hasil perkaliannya itu adalah diperoleh dengan mengalikan semua entry ya, dengan skalar tersebut. Misalnya, kalau tadi kan matriks B-nya masih diambil dari yang tadi ya. Ya kan kita mencari min 4 dikalikan B, yang B pada contoh pertama. B-nya kan tadi ini 3,5 min 2 4, 3 1 min 4. Kalau kita kalikan dengan min 4 ini. Jadi nanti matriksnya kita peroleh dengan mengalihkan semua entry-nya ini dengan min. Ya, jadi ini min 4 kali 7 per 2. 7 per 2 itu 3,5 ya. 3,5 kita ubah menjadi pecahan biasa. Terus min 4 kali min 2, min 4 kali 4, min 4 kali 3, min 4 kali 1, min 4 kali min 7. Hasilnya min 14, 8, min 16, min 12, min 48. Itu perkalian dengan skala. Nah, hasil yang dari definisi perkalian dengan skalar ini, maka kita bisa mendapatkan negatif matriks A. Ya. Min A ya, itu sama dengan min 1 kali A. Nah, ini yang berakibat pula pada operasi pengurangan. Jadi kalau tadi sudah ada penjumlahan, sekarang operasi pengurangan itu bisa dianggap sebagai, ya, misalkan A min B itu dianggap bisa kita tulis sebagai A ditambah negatif B. Gitu. Contoh, masih yang tadi. Ya. A-nya min setengah, 2 min 5, 7 4 per 3 per 5, 10. Ya. B-nya 3,5, min 2, 4. Ya. 3, 1, min 7. Jadi, apa namanya,
Ini ada matriks A dan B. Ya. Nah, untuk menghitung A min B, ya, ada jawabannya. Itu sama saja dengan nanti menjumlahkan. Ya. Ini sama dengan A ditambah negatif B. Nah, sementara negatif B mana? Ya. Dari sini maka negatif B ya sama dengan semua entry-nya B dikalikan min 1. Berarti ini jadi min 3,5. Yang sana jadi 2. Ini jadi min 4. Ini min 3. Min 1. 7. Gitu. Nah, ini ada. Sehingga nanti A min B sama dengan A plus min B. Ini nanti yang min B-nya. Ya. Dijumlahkan. Itu perkalian skalar dan berlanjut ke pengurangan. Nah, sekarang ke perkalian dua matriks. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau perkalian dengan skalar, penjumlahan itu saya rasa relatif mudah. Ya. Nah, untuk perkalian dua matriks, ya, misalkan ada matriks A dan B, mau dikalikan, ya, maka hasilnya adalah disebut saja misalkan matriks C, ditulis AB, gitu. Nah, syaratnya yaitu banyaknya kolom A sama dengan banyak baris B. Ya, banyaknya matriks kolom pada matriks pertama itu sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Lalu hasil perkaliannya bagaimana? Ditulis ini CIK, gitu. Sigma, ya. Sigma J dari 1 sampai M, AIJ ke BJK. Jumlah dari semua perkalian antara elemen A pada baris ke I dengan elemen B pada kolom ke K. Nah, kita lihat contohnya aja. Jadi gampangannya nanti perkaliannya itu adalah baris kali kolom. Ya. Nah, misalkan ini tadi ada A itu, lalu B itu. Ya. Mau dikalikan. Bagaimana? Jadi caranya begini ya. Misalkan A, kita tulis secara gambaran diagramnya. A ini misalkan ordonya adalah M kali N. Lalu B itu ordonya adalah N kali P. Nah, maka hasil perkaliannya misalkan kita sebut C. Jadi syaratnya apa? Ini harus sama ini. Kolom matriks yang pertama itu harus sama dengan baris matriks yang kedua. Ini harus sama. Kalau tidak, maka tidak bisa dikalikan. Dan hasil ordo matriks hasil perkaliannya adalah M kali P. Jadi M kali P. Jadi misalkan nanti ada matriks A dengan ordo 3 kali 2, kita kalikan dengan matriks B yang ordonya 2 kali 4. Misal. Maka nanti akan menghasilkan matriks baru C dengan ordo berapa? Ya, ini sama 2, 2. Maka akan menghasilkan matriks baru dengan ordo 3 kali 4. Begitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat tadi contoh tadi. Untuk memperjelas, maka kita pindah pindah ke whiteboard saja. Oke, jadi kita lihat
contoh tadi untuk sekarang kita cek dulu aja ya. Ini A ordonya berapa? Nah, ini ya, A 2 kali 3. Ini ordonya 2 kali 3. Sementara yang B ordonya adalah 3 kali 2. Jadi nah, karena ini baris ya kolom sama dengan baris nah, ya, maka ini bisa dikalikan. Nah, nanti ordonya berarti matriksnya berapa? Kok 3 kali 2 ini apa? 3 kali 3. Berarti harusnya nanti ordonya adalah matriks 2 kali 3. Nah, kita cek ini hasilnya gitu. Nah, mari sama-sama kita cek hasilnya apa benar begitu ya. Nah, matriks A kali B. Kalau tulisannya agak jelas ya. Itu min 3 1 4 2 min 1 min 5 ya. Dikalikan dengan B. B-nya 0 3 2 1 4 1 min 2 min 6 7. Nah, untuk menentukan hasil perkaliannya ya, matriksnya ada di sini. Itu tadi kan katanya tadi yang pertama adalah ya baris ya, cara bahasa gampangannya baris kali kolom. Jadi nanti entry pertama, entry 11 kalau ini kita sebut ya, entry 1-1-nya adalah hasil perkalian dari baris pertama ya. Dari baris pertama dikalikan kolom pertama. Gimana itu ya? Dengan mengalihkan entry-entry yang sesuai dan kemudian dijumlahkan. Jadi nanti min 3 dikalikan 0 ya. Min 3 dikalikan 0 ditambah begitu. Nah, 1 kali 1. Tengah kali tengah ya. Ditambah dengan yang paling pinggir dengan paling bawah ya. 4 dikalikan min 2 gitu. Nah, itu entry pertama. Lalu entry kedua gimana? Entry kedua kita peroleh dengan mengalihkan baris pertama kolom kedua. Ini entry 1 2. Nah, sebelah sini nanti dia. Di min 3 kali 3 ya. Baik, jadi tadi entry kita sudah dapat entry 1 1. Nah, entry 1 2-nya diperoleh dengan mengalihkan baris pertama kolom kedua. Jadi min 3 kali 3 ya, 3 kali 3
Ya, ditambah dengan 1 kali 4 gitu ya. 1 kali 4 ditambah dengan 4 kali min 6. 4 kali 4 min 6. Oke, itu entry 1, 2. Nah, entry 1, 3 itu diperoleh dengan mengalihkan tetap baris pertama dengan kolom ketiga ini. Yaitu min 3 kali 2. Min 3 kali 2 plus 1 kali 1 plus 4 kali 7. Nah, kemudian oke, baris pertama sudah. Sekarang baris kedua ya. Entry 21 itu kita peroleh dengan mengalihkan baris kedua dengan kolom pertama. Baris kedua kolom pertama yaitu 2 kali 0 ya. 2 kali 0 ditambah min 1 kali 1 ditambah min 5 kali min 2. Min 5. Lalu entry 22-nya adalah baris kedua kali kolom kedua. Jadi 2 kali 3 plus min 1 kali 4. Ya. Min 1 kali 4 tambah min 5 kali min 6. Lalu entry 23 itu dengan pengalikan baris kedua dengan kolom ketiga. Jadi 2 kali 2 ditambah min 1 kali 1. 1 kali 1 ditambah min 5 kali 7. Selesai, tinggal kita hitung. Ini adalah matriks baru hasil perkalian tadi. Nah, kita tinggal hitung. 3 kali 0, 0 ya. Tambah 1 kali 1, 1. Ditambah 4 kali min 2, itu min 8. Nah, dari yang ini 3 kali min 3, min 9. Tambah 4. Tambah ya. 4 kali min 6, min 24. Yang ini min 6 plus 1 plus 28. Lalu yang bawah ini 2 kali 00 ditambah min 1 kali 1 min 1 min 5 kali min 2 plus 10. Ini 2 kali 3, 6. Min 1 kali min 4, min 4. Min 5 kali min 6, plus 30. Terus ini 2 kali 2, 4. Min 1 kali 1, min 1. Min 5 kali 7, min 35. Hasilnya adalah ini min 7 ya. Ini min 29. Yang ini 23. Nah, yang ini
9, ini 32, yang ini min 32. Nah, nampak ternyata benar bahwa hasil perkaliannya berordo 2 kali 3. Bagaimana yang ini tadi dari konsep definisi perkalian matriks tadi itu. Nah, kira-kira kalau dibalik bisa enggak, Mas? Gitu ya. Misalkan B kali A, bisa enggak kira-kira? Bagaimana dengan B kali A? B-nya tadi berapa? Ordonya 3 kali 3. Lalu yang A 2 kali 3. Bisa enggak? Tidak, B. Tidak bisa. Karena apa? B, ini 3, ini 2. Berbeda. 2 kali 3. Jadi BA itu disebut apa namanya, istilahnya tidak terdefinisi. Nah, bahasa matematikanya tidak terdefinisi ya. Nah, oke. Itu contoh perkalian matriks ya. Tadi kita kembali ke tadi nah, lalu operasi matriks berikutnya adalah transpos ya. Transpos dari matriks A ditulis AT gitu ya. A superscript T itu diperoleh dengan menukar antara baris dengan kolom dari A. Nah, jadi baris menjadi kolom, itu aja untuk namanya transpos. Jadi misalkan kalau A-nya adalah min 2, 7, 3, min 3, 5, 4, maka A transposnya ya ini. Baris pertama menjadi kolom pertama. Baris kedua menjadi kolom kedua. Baris ketiga menjadi kolom ketiga. Begitu. Menjadi min 2, 3, 5, 7, min 3. Ya, jadi itu namanya transpos. Lalu ada yang disebut sebagai trace. Trace matriks A itu didefinisikan sebagai penjumlahan semua entry diagonal utama. Sehingga dengan demikian trace ini hanya dijumpai pada matriks persegi. Jadi misalnya kalau ada matriks 3 kali 3 ini dengan entry ini 203, 3 min 25, min 411, trace-nya adalah kita jumlahkan elemen diagonal utama, yaitu tadi sini. Ya. 2 ditambah, dihitung semua jumlahnya. 2 min 2 plus 1. Ingat ya, bukan yang ini. Nah, ini bukan diagonal utama. Itu trace. Lalu sifat-sifat matrik ini silakan nanti dipelajari sendiri. Ya. Di antaranya ya kalau penjumlahan dia bersifat komutatif, kalau distributif terhadap perkalian skalar dan selanjutnya. Lalu tadi untuk perkalian dengan matriks, maka tadi kan kita sudah buktikan bahwa AB tidak sama dengan BA. Gitu. Pada umumnya AB tidak sama dengan BA. Ini contohnya, misalkan A ini B. AB hasilnya 0, min 5, 6, min 6. Kalau dibalik BA, ternyata hasilnya berbeda, yaitu min 4, 11, min 2, 2. Jadi, begitu umumnya. Ya. Itu kemudian
kita lanjut pada determinan. Ya. Nah, jadi setelah kita tadi ya mengetahui matriks itu apa, operasinya bagaimana, ya, kemudian sifat-sifatnya, maka nah, ini sekarang kita lanjut ke bagian, ya, membahas bagian khusus dari matriks persegi, ya, yaitu yang disebut sebagai determinan. Ya. Apa atau determinan itu? Gitu ya. Jadi determinan ini ditemui pada matriks persegi. Nah, untuk setiap matriks persegi A ya, dengan elemen-elemen bilangan real itu terdapat tepat satu nilai yang berhubungan dengan matriks tersebut. Nah, satu nilai ini disebut sebagai determinan. Nah, determinan dari matriks A itu ditulis sebagai det A atau A dengan tanda kayak tanda mutlak, di garisnya lurus. Nah, jadi misalkan untuk matriks A, jadi 3 min 4, 2 min 5, itu det-nya adalah min 7. Lalu untuk matriks B, 3 kali 3 ini, itu 1 min 2, 2 ya, dengan elemen begini. Nah, det-nya adalah 25. Lalu untuk matriks C 4 kali 4 ini, dengan elemen ini, itu det-nya 0. Dari mana dapat itu gitu ya. Nah, cara untuk menghitung determinan setidaknya ada 3 ya, yaitu by definition ya, dengan definisi determinan, lalu kemudian menggunakan sifat-sifat determinan. Dan yang ketiga adalah menggunakan ekspansi minor dan kofaktor. Atau kita bisa mengkombinasikan cara 2 dan 3. Nah, sekarang kita lihat definisi determinan untuk menghitung determinan. Ya. Nah, secara definisi, determinan itu adalah hasil kali bertanda dari unsur-unsur matriks sedemikian hingga berasal dari baris dan kolom yang berbeda. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Misalnya ini, kalau matriksnya 2 kali 2, hasil kali bertanda itu kan dari unsur-unsur matriksnya yang berasal dari baris dan kolom yang berbeda adalah ya misalkan A11 nanti dengan A22. Nah, ini dari baris dan kolom yang berbeda. A11 dengan A21 tidak masuk karena dia dari kolom yang sama. Demikian juga A12 dengan A22 dari kolom yang sama, tidak masuk. Kemudian A11 dengan A12 juga tidak karena dia berasal dari baris yang sama. Sehingga untuk matriks 2 kali 2 ini ya hanya kemungkinannya adalah A11, A22, terus sama A12, A21. Nah, tuh. Terus tandanya bagaimana? Tanda yang wajah itu adalah tanda min maupun plus. Di sini kan kita diberitahu ini tandanya min. Nah, dari mana tanda plus dan min itu? Nah, untuk menentukan tanda min plus, perhatikan bahwa urutan asli, ya, kita ke sini sebentar, bahwa urutan asli itu adalah orang membilang itu kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Urut. Nah, sekarang kita lihat ini. Di sini ada indeks-indeks tadi ya, ada indeks
baris, ada indeks kolom tadi. Untuk matriks 3x3, hasil perkalian dari atau perkalian dari entry dengan yang berasal dari baris dan kolom yang berbeda itu ada berapa di sini kalau 3x3? Kalau di 2x2 itu yang cuma 2. Kalau 3x3 berapa? Kita lihat. Yang hasil perkalian dari baris dan kolom yang berbeda. Yang pertama adalah ini diagonal utama, ya kan? A11, A22, A33. Lalu yang kedua ada A11, A23, A32. Lalu yang ketiga ada A12, A23, A31. Lalu A12, A21, A33. Sampai nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa indeks baris tadi yang pertama kan, 1 indeks baris. Indeks baris itu sudah dalam urutan natural. Kita lihat indeks barisnya kan ini semua 1, 2, 3. Ya, ini juga baris 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, indeks kolomnya belum. Indeks kolomnya kan ini ada 1, 2, 3. Ini sudah sama kalau yang pertama. Yang kedua 1, 3, 2. Lalu 2, 3, 1. 2, 1, 3, dan seterusnya. Nah, tanda plus tadi atau min itu ditentukan dengan banyaknya langkah atau transposisi yang membawa indeks kolom ke urutan natural. Kalau langkahnya genap bertanda plus, kalau langkahnya ganjil bertanda min. Kita lihat yang pertama. Indeks kolomnya 1, 2, 3 ini sudah urut. Tidak ada transposisi atau 0 transposisi. Nah, 0 itu kan genep. Nah, kalau genep berarti bertanda plus. Nah, sehingga nanti data dimulai dari sini tandanya plus. Nah, tanda plus kalau di depan sendiri biasanya tidak ditulis. Lalu sekarang yang kedua ini, indeks kolomnya adalah 1, 3, 2. Ini belum urut. Nah, supaya urut jadi 1, 2, 3, satu kali pindah, yaitu duanya ini pindah ke ini satu kali. Menjadi 1, 2, 3. 1 itu ganjil, maka nanti tandanya negatif. Ini tandanya negatif. Oke, lalu yang ketiga. Indeks kolomnya itu 2, 3, 1 belum urut. Supaya menjadi 1, 2, 3 perlu 2 kali pindah. Ini mungkin yang ini agak salah, tapi kita cek aja ini kan berapa ini pindah 1, 2 gitu sehingga menjadi 1, 2, 3. Nah, 2 kali 2 itu plus. 2 itu genap hingga plus. Tandanya plus. Nah, lalu yang berikutnya indeks kolomnya 2, 1, 3. Supaya jadi 1, 2, 3, 1 kali pindah. Nah, ini duanya kita pindah ke ini. Nah, itu. 1 ganjil sehingga tandanya negatif di sini. Yang berikutnya 3, 1, 2. Supaya jadi 2, 1, 2, 3, ini 2 kali pindah katanya. Oh iya, 2 kali pindah benar. Ini 1, 3-nya yang kita pindah. 1, 2. Nah, 2 itu genap, berarti nanti tertanda plus. Nah, terakhir kolomnya, indeks kolomnya 3, 2, 1. Itu belum urut. Supaya jadi 1, 2, 3 perlu di sini bersatu. Enggak, ini ada 3 kali pindah ya. Jadi apa namanya? Ke sini gitu, 1. Terus ini 3-nya pindah ke ini, 2, pindah lagi ke sana, 3 gitu. Jadi 3 kali pindah 3 itu ganjil. Nah, berarti main. Nah,
Sehingga begitu. Nah, bagaimana kalau 4 kali 4? Tuh, kesel. Ya. Nah, ternyata kalau 4 kali 4 nanti ada 24 suku. Lah yang ngeluh itu bolehnya. Nah, kalau menggunakan die definition tadi. Maka nanti akan kita lanjutkan ke cara berikutnya. Nah, sekarang khusus untuk determinan dimensi 3 itu biasanya dipakai aturan Sarus, yaitu det itu 3 kali 3 dengan entry ini, maka caranya adalah dengan 2 baris pertama ditulis lagi, lalu kemudian ya perkalian dari ini ya, dari pojok kiri atas ke kanan bawah itu nanti plus. Sementara yang itu ya, yang pertama dari ini plus, lalu yang kedua ini juga plus, yang ketiga ini juga plus. Oke. Nah, yang ke kanan sudah habis, sekarang yang ke kiri. Dari kanan atas ke kiri bawah. Sana itu nanti tandanya min. Jadi ini A13 ini min, terus kemudian yang kedua juga min ini. Min, lalu yang ini min gitu. Nah, itu cara Sarus untuk 3 kali 3. Nah, det A 2 kali 2 ya, contoh ini 73 min 42 kan tadi perkalian dari entry-entry dari berasal dari baris dan kolom berbeda kan. Berarti ini tadi ini dari sini 7 yang ke sana bos ya. 7 kali 2 ini min ya, dikurangi 3 kali min 4. Jadi 14. Ini min 3 kali 4 plus 12 sehingga menjadi 20. Nah, yang B bisa kita cek pakai cara Sarus, hasilnya berapa ya ini. Nah, ini dua kolom pertama kita tulis 2 1 min 1 1 min 1 1. Kan nanti kita mulai dari sini, yang garis ini. Yang ini tadi adalah plus. Di 2 kali min 1 kali 2. Lalu plus yang ini. 1 kali 0 kali min 1. 1 kali 0 kali min 1 plus yang ini min 3 kali 1 kali 1. 1 kali 1. Terus sekarang yang min, nah gini, nih min 3 kali min 1 kali min 1. 3 kali min 1 kali min 1. Halo. Jadi kita lagi kita akan coba cari dengan cara Sarus tadi, yaitu dengan menulis ulang 2 kolom pertama, yaitu 2 lalu 1 min 1 terus 1 min 1. Nah, kita tadi kasih tanda gitu ya, yang kita hitung yang dari plus dulu, dari yang dari sini itu plus ya, jadi plus
pertama tidak ditulis, biasanya di 2 kali min 1 kali 2. Lalu yang ini berikutnya ini plus 1 kali 0 kali min 1. Nah, yang ketiga ini enggak masih plus ya. Min 3 kali 1 kali 1. Lalu yang karena yang min ini ya, yang min warna hijau ini min. Karena berarti min min 3 kali min 1 kali min 1. Min ini 2 kali 0 kali 1. Min lagi ini 1 kali 1 kali 2. Ini hasilnya adalah ini min 4. Ini 0. Ini min 3. Yang ini min kali min 4 kali. Berarti plus nanti ya, plus 3. Ini 0. Ini min 2. Jadi hasilnya adalah min 6. Nah, itu cara seharusnya. Kita cek apakah jadi benar. Itu min 6. Betul. Jadi yang C 0. Nah, untuk mencari determinan matrik 2 kali 2, 3 kali 3, yang mudah. 2 kali 2 ya pakai cara sarus. Nah, bagaimana dengan yang 4 kali 4 dan seterusnya? Tentu kalau kita menggunakan definisi itu akan kalau kita menggunakan definisi itu tentu akan kesulitan gitu ya. Nah, maka kita memanfaatkan sifat determinan. Yang bagaimana itu sifat determinan ya? Nah, kita lihat sifat-sifat determinan. Yang pertama, determinan dari matrik dan transpoznya adalah sama. Itu yang pertama. Nanti bisa ya ini contohnya ini. Lalu artinya apa? Semua sifat determinan berlaku secara baris dan secara kolom. Lalu yang kedua, matrik persegi yang mempunyai baris kolom 0, determinannya 0. Misalnya ini. Ini karena ada satu baris yang 0 semua, maka determinannya 0. Ini karena ada yang satu kolom semuanya 0, ya nilainya 0. Sifat ketiga, determinan dari suatu matriks persegi A yang salah satu baris atau salah satu kolomnya dikalikan dengan skalar K, maka determinannya berubah menjadi K kali det A. Misalnya A 2 min 1 min 3 4 itu determinannya adalah 5. Kalau baris kedua dikalikan dengan 7 itu kan menjadi ini ya. Min 21 24. Ternyata det-nya menjadi 35 dan itu sama saja dengan 7 kali det A tadi. Akibat dari sifat ini adalah apa? Sudah bisa difaktorkan. Suatu determinan jika salah satu baris atau kolomnya mempunyai faktor yang sama, sudah dapat difaktor. Misalkan ini 9,
ada matrik 3 kali 3, 9, 6, 12, 1, 2, min 1, 1, 1, 2. Baris pertama itu punya faktor, itu 3. Maka sudah bisa kita faktorkan. Kita tulis 3 kali det, dengan ini elemennya adalah 3, 2, 4. Nah, yang kolom gitu ya. Sifat yang keempat, determinan suatu matrik yang salah satu baris atau kolomnya ditukar dengan baris atau kolom yang lain, maka nilai determinan matrik tersebut berubah menjadi negatif. Jadi misalnya 7 min 5, det 7, 5, 2, 3. Kalau baris pertama ditukar baris kedua, menjadi begitu, maka nilainya menjadi min 3, 1. Nah, lalu yang kelima, determinan dari suatu matrik persegi yang punya 2 baris atau 2 kolom yang sama adalah sama dengan 0. 2 baris dan 2 kolom yang sama. Ini 0 karena ini ada 2 baris yang sama, 2 kolom yang sama. Min 1, 2, 3. Nah, min 1, 2, min 3. Ini min 1, 2, min 3. Lalu yang keenam, determinan dari suatu matrik persegi yang salah satu barisnya atau kolomnya merupakan kelipatan dari baris atau kolom yang lain adalah sama dengan 0. Nah, jadi ini 0 kan apa? Kolom kedua ini, ya, kolom kedua itu kelipatan dari kolom keempat. Kelipatan berapa? Kelipatan 2, gitu kan ya. Ya, itu 0. Determinan matrik persegi A berdimensi n yang baris kaki atau kolom kejinya terdiri dari elemen-elemen yang dapat diuraikan menjadi 2 suku binomium, maka determinannya sama dengan determinan A yang baris ke I kolom ke J-nya diganti dengan suku binomium yang pertama, ditambah determinan A yang baris ke I kolom ke J-nya diganti dengan suku yang kedua. Contohnya begini. Ini 8596, det 8596 bisa ditulis menjadi det 5 plus 3, 4 plus 1. Ya, 8-nya menjadi 5 plus 3, 5-nya 4 plus 1. Nah, ini boleh ditulis begini, jadi menjadi penjumlahan 2 determinan. 5, 4, 96, 3, 1, 96. Gitu. Demikian supaya yang ini. Oke. Nah, atau secara kolom. Ini kolom. 53, 54 gitu ya. Nah, lalu sifat yang penting adalah ini yang ke-8 ini ya, yaitu determinan suatu matrik persegi tidak berubah nilainya jika salah satu baris atau kolomnya ditambah dengan kelipatan baris atau kolom yang lain. Misalkan di sini. Nah, misalkan det 23 min 14 itu adalah 11. Jika kita lakukan misalkan K2 plus 3 ya. Kolom kedua ditambah 3 kolom pertama. Kolom kedua, ditambah 3 kali kolom pertama. Itu kan hasilnya ini. Min 1 tambah 3 kali 2 tambah 6. Itu kolom ya, kolom kedua. Kolom kedua ini berarti. 4 ditambah 3 kali min 1. Itu yang 1. Lalu ini yang 3 ditambah 3 kali 2. 6. 3 tambah 6, 9. Itu ternyata nilai determinannya tetap. Atau jika baris pertama misalkan kita kurangi baris kedua. Jadi 2 baris pertama kita kurangi baris kedua. 2 dikurangi min 1 jadi 3 ya. 3 dikurangi 4 jadi min 1. Nah, itu ternyata hasilnya juga sama 11.
Lalu yang ke-9, determinan dari matriks segitiga adalah sama dengan produk atau hasil kali elemen-elemen diagonal. Jadi ini berlaku segitiga atas maupun bawah. Jadi kalau sudah begini, ini kan segitiga. Ya. Jadi kalau sudah begini, ya determinannya adalah cukup perkalian dari elemen diagonalnya. 3 kali min 1 kali 5, min 15. Ini juga begitu. Cukup perkalian di elemen diagonal. Karena di sini semuanya 0. Nah, sifat ke-8 ini sering kita gunakan untuk menyederhanakan baris atau kolom sebelum menghitung determinan. Dikombinasikan dengan sifat yang ke-9. Contohnya begini. Gunakan sifat determinan untuk menghitung. Jadi ini nanti begini ceritanya. Nah, untuk menyederhanakan, maka kita buat atau kita modifikasi determinan 3 kali 3 ini menjadi determinan segitiga. Jadi yang misalkan kita membuat segitiga atas, jadi yang ini kita nolkan semua. Ya, elemen-elemen ini dinolkan semua. Min 3, min 1, dan 2 ini kita nolkan. Caranya gimana? Dengan menambah ya, dengan baris yang lain. Gitu. Baris atau kolom yang lain. Di sini kita contohkan dengan mengoperasikannya dengan baris yang lain. Jadi kita awali dengan baris kedua, kita jumlahkan dengan 3 kali baris pertama. Supaya ini jadi 0. Kita peroleh begini hasilnya sekarang. Yang min 3 ditambah 3 kali 1 kan 0 gitu di sini. Jadi 0. Ya. Lalu ya 5 ditambah 2 kali min 3 kali min 2 itu min 6. Jadi 5 min 6 min 1. Min 4 ditambah 3 kali 2 6, ya, min 4 tambah 6 2 di sini. Oke. Langkah berikutnya adalah ini kita buat 0. Nah, caranya dengan mengurangkan baris ketiga dengan 2 kali baris pertama. Itu kita peroleh ini jadi yang 2 baris ini tetap, baris ketiga ini berubah jadi 0. Ini jadi 3, jadi min 3 itu ya, min 1 dikurangi 2 kali min 2 jadi 3. Lalu 1 kurangi 2 kali 2 min 3. Nah, ini sudah 0. Sekarang tinggal 3 ini. Selanjutnya ini kita buat 0 supaya menjadi matriks segitiga, yaitu dengan cara menjumlahkan B3 dengan 3 kali B2. Nah, hasilnya 0 tambah 0 tetap 0, kemudian 3 ditambah 3 kali min 1 itu hasilnya 0 ini tadi, dan min 3 ditambah 3 kali 2 itu 3. Nah, sekarang sudah segitiga ini. Kalau sudah segitiga ya tinggal kita gunakan sifat ke-9. Nah, bahwa determinannya adalah min 1 kali min 1 kali 3, yaitu min 3. Nanti silakan ini dicek dengan cara sarus. Nah, itu. Baik, itu tadi contoh menghitung determinan menggunakan sifat determinan. Nah, sampai di sini dulu kira-kira apakah materi kita pada hari ini ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang